Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aparatur, selamat datang di podcast Suara Aparatur bersama saya, Adia. Hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana nilai-nilai berakhlak bukan sekadar slogan di dinding kantor, tapi benar-benar hidup dalam keseharian kita. Di sini sudah hadir rekan-rekan yang sangat amat luar biasa. Ada Dokter Rifai dari RSUD, ada Dokter Brian dari Puskesmas, ada Mbak Listia yang berdinas di RSUD juga, dan juga ada Mbak Destri yang berdinas di Sekretariat Daerah. Apa kabar semuanya? Kabar baik luar. Baik, luar biasa. Pada sesi satu, kita akan masuk pada pembahasan salah satu nilai berakhlak yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan dan juga akuntabel. Langsung saja, Dr. Rifai, sebagai garda terdepan di RSUD, bagaimana dokter memaknai berorientasi pelayanan? Silahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya berorientasi pelayan itu tentang kepekaan, Mas. Ya. Jadi pasien-pasien yang datang ke RSUD itu pasti dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakitan, membutuhkan pertolongan. Jadi kita butuh pelayanan yang prima, bukan cuma soal obat-obat, tapi juga bagaimana cepat dan tepat, dan juga keramahan dari pasien tersebut. Agar pasien merasa lebih tenang dan juga merasa. Nah, kalau dari sisi Setda nih, di administrasi Setda, kami dukungnya tuh lewat akuntabilitas. Setiap anggaran dan fasilitas yang digunakan oleh dokter di lapangan, itu harus saya pastikan laporannya transparan dan jujur. Tanpa integritas di administrasi, pelayanan publik bisa terlambat. Oke, cukup menarik pembahasannya. Kita sekarang masuk pada sesi kompeten dan harmonis. Sekarang kita ke teman-teman di Fashiankes lain nih, ada Dokter Brian. Sebagai dokter, kira-kira apa sih nilai kompeten itu? Harganya mati ya? Apa gimana dok? Silahkan. Tadi ya, makasih ya. Ya, benar. Kompeten. Kita sebagai nakes harus kompeten ya, karena itu tadi dunia terus berubah cepat gitu. Jadi nakes juga harus belajar, terus berlatih, meningkatkan kapasitas diri gitu, terus mengikuti perkembangan teknologi dan lain sebagainya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien-pasien kita gitu. Terus benar juga bisa hilang dari kata harmonis ya, karena kita sebagai nakes juga harus berkolaborasi juga, harus juga dengan nakesnya ada perawat, bidan, terus di bidang apotek gitu ya. Jadi kita harus kompeten dan harmonis gitu Mas. Setuju, dok. Kita saling menghargai, kita harus saling menghargai sebagai profesi masing-masing. Di rumah sakit juga di sini kami sudah seperti keluarga. Jadi kalau misalkan ada masalah atau apapun itu, kami eh, menyelesaikannya dengan Oke, sekarang kita masuk sesi 3. Ada loyal dan adaptif. Nah, bicara soal loyal nih, Desri di Setda ini pasti sering dapat tugas mendadak dari pimpinan. Gimana tuh kira-kira? Wah, bener banget, Bang. Tapi loyalitas bagi kami itu menjaga nama baik instansi dan negara. Kami juga harus adaptif. Sekarang nih, hampir semua urusan pemerintahan di Setda itu udah pakai aplikasi digital. Kalau kita nggak mau berubah dan belajar teknologi, kita bakal menghambat roda pemerintahan semuanya. nah, dan juga sekarang di rumah sakit juga kita udah pendaftarannya udah online khususnya buat BPJS. Jadi kami harus adaptif mengedukasi pasien untuk eh, terbiasa dengan menggunakan teknologi tersebut. Oke. Yang terakhir, kita berbicara tentang kolaboratif. Seberapa penting sih sinergi antara RSUD, Puskesmas, dan juga Setda ini? Dokter Rifai, silahkan. Oh, menurut saya sangat penting. Ya, Dokter Brian ya. Jadi, kalau misalkan dari pasien, dari puskesmas yang sering dirujuk ke RSUD, kalau misalkan tidak ada kolaborasi, pasien itu yang akan dirugikan, bukannya pasien nanti ke depannya, sistem pelayanan kita sangat kacau, bahkan diri kita sendiri pun sebagai nakes akan sangat
dirugikan. Iya betul. Jadi apalagi kami yang di puskesmas ya pasti ada pasien-pasien yang nggak bisa ditangani di puskesmas, pasti kita akan rujuk ke RSUD gitu. Dan itu butuh kolaborasi yang sangat kuat gitu antara kita. Terus selain itu juga buat Keseda itu dari kami juga sangat penting ya karena itu kita dari Nakes butuh kebijakan-kebijakan yang ada di daerah itu sejalan nggak gitu sama kebutuhan-kebutuhan kami yang ada di fasilitas kesehatan gitu. Oke, luar biasa. Rekan-rekan ASN sekalian, ternyata kalau semua ASN memegang teguh nilai-nilai berakhlak, pelayanan publik kita bakal makin mantap. Terima kasih kepada Dr. Rifai, Dr. Brain, Destri, dan juga Listia sudah berbagi cerita pada kesempatan kali ini. Saya Dia undur diri. Terima kasih. Kami bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.